Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, lalu salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya dan rekan-rekan di sini ingin mencoba mereview manajemen strategis, yaitu yang ditugaskan oleh dosen kami Bapak Miftahus Surur dalam mata kuliah manajemen strategis untuk menyelesaikan tugas UTS yang diberikan beliau, yaitu adapun objek yang akan kami review di sini adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Adapun kami di sini dari kelompok 8 yang beranggotakan ada Arifin Muhammad Ilham, lalu saya Muhammad Askatani, dan juga rekan saya Yoga Abdia Bratarawa. Baik, yang pertama kami bahas yaitu ada latar belakang. Latar belakang dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini. Siapa sih yang tidak mengenal dengan Indofood? Perusahaan yang memproduksi mie instan bermerek Indomie ini adalah salah satu raksasa pada industri pangan di Indonesia. Tapi sejarah Indofood tidak merentang hanya dalam 20 sampai 30 tahun. Cikal bakal perusahaan ini bermula hampir setengah abad yang lalu. Lantas, bagaimana sejarah Indofood dan bagaimana strategi yang dilancarkannya sehingga ia disebut-sebut sebagai industri pangan Indonesia yang terbesar? Nah, semua itu kami rangkum dalam materi kali ini. Adapun latar belakang dari PT Indofood ini, jadi ceritanya PT Indofood CBP Sukses Makmur ini adalah merupakan gabungan perusahaan dari PT Panganjaya Inti Kusuma dengan PT Sanmaru Food, yaitu di tahun yang berbeda. PT Sanmaru lebih dulu di tahun 1972, lalu PT Panganjaya Inti Kusuma di tahun 1990. PT Panganjaya didirikan oleh Sudono Salim, lalu PT Sanmaru Food didirikan oleh Jajadi Jaja. Jadi PT Sanmaru Food adalah PT yang bergerak juga di bidang pangan dan juga PT pertama yang merilis dan berinovasi meluncurkan produk bermerek Indomie yang kita kenal sampai sekarang. Jadi ketika itu PT Sanmaru ini yang letaknya di Surabaya, ia sempat memakai sarana produksi milik Salim Group, yaitu milik Sudono Salim, dalam membuat produk Indominya. Dari hasil memakai sarana produksi itu terjadilah kerjasama di antara mereka membuat usaha patungan yang diberi nama PT Indofood Interna di tahun 1984. PT Indofood Interna ini dengan pembagian sahamnya itu Salim memegang 42,5% dan sisanya 57,5% dikuasai oleh Jajadi Jaja. Sampai akhirnya lambat laun Salim Group berhasil mengambil alih seluruh saham di PT Indofood Interna. Lalu PT Indofood Interna ini dijadikan anak usaha untuk PT Panganjaya Inti Kusuma. Dijadikan PT yang ia dirikan baru di 1990 menjadi perusahaan induk, dan di bawahnya ada banyak anak usaha, salah satunya adalah PT Indofood Interna yang tadi sudah tergabung di dalamnya PT Sanmaru Food. Maka di tahun 1994 PT Panganjaya Inti Kusuma ini berubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Lalu di tahun 2009 berubah lagi namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, kini Indofood dikenal sebagai perusahaan pangan yang mapan dan
kemuka. Pabrik produksinya tersebar di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya itu produk yang terkenalnya itu Indomie tadi. Tersebar produksinya, pabriknya di wilayah-wilayah di Indonesia. Lalu juga terkenal di luar negeri seperti di Filipina, di Arab Saudi, di Nigeria, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan tentang review manajemen strategis dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang akan disampaikan oleh rekan kami Arifin Muhammad Ilham. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen strategik pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang 4 poin. Yang pertama adalah manajemen strategik pada pengembangan SDM. Yang kedua, manajemen strategik pada keuangan. Yang ketiga, manajemen strategik pada produksi. Yang keempat, manajemen strategik pada pemasaran. Nah, kita lanjut yang pertama, yaitu manajemen strategik pada pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia, upaya PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam mengembangkan SDM-nya, yaitu pada level yang lebih tinggi, karyawan dibekali dengan kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Yang kedua, tersedianya fasilitas pelatihan untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan teknis karyawan. Yang ketiga, membekali karyawan dengan modul pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, training dilaksanakan oleh trainer internal atau konsultan kompeten dengan tujuan memperluas pengetahuan serta terus memperbarui teknik pelatihan. Yang kelima, kepedulian terhadap pengelolaan keselamatan kerja, yaitu keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, atau yang dikenal 3K3L. Selanjutnya, pelatihan dalam pengelolaan limbah, Environment Pollution Control Manager, diselenggarakan sebagai upaya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen strategik pada keuangan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ya, di tengah dinamika yang terjadi ini, Indofood kembali berhasil meraih kinerja yang positif dan mampu mencapai target kinerjanya. Indofood membukukan peningkatan laba bersih dari 2,54 triliun rupiah pada semester 1 2019 menjadi 2,84 triliun pada semester 1 2020. Sedangkan penjualannya naik 2% dari 38,61 triliun menjadi 39,38 triliun. Tingginya peningkatan laba bersih sejalan dengan peningkatan margin keuntungan bersih dari 6,6% menjadi 7,2%. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen strategik pada produksi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Indofood terus berinovasi menawarkan banyak pilihan produk kategori mie instan seperti Indomie, Sarimi, Supermie, atau produk susu seperti Indomie, mie kuat, enak, atau makanan ringan, atau Lays, Cheetos, atau penyedap makanan, kecap, racik, saus, atau bahkan varian minuman seperti Ichi Ocha, Kokobit, dan lain-lain. Sehingga hal ini bisa memperkenalkan merek Indofood lebih luas lagi ke berbagai segmen pasar dan bisa menyaingi produk-produk perusahaan lain yang sejenis. Selanjutnya kita membahas tentang manajemen strategi pada pemasaran. Dalam strategi pemasaran PT Indofood Sukses Makmur melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan penjualannya, seperti melakukan branding digital melalui media sosial dan iklan, membuat diferensiasi atau keunikan pada produknya seperti banyak variasi jenis mie yang diproduksi, yaitu Indomie, Sarimi, Sakura, dan lain-lain. Dan membuat event khusus untuk produk-produk seperti ikut event Jakarta Fair, mensupport acara-acara konser, memfasilitasi Warmindo, dan festival lainnya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai perspektif syariahnya dari manajemen strategis yang dilakukan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini, yang akan disampaikan oleh rekan kami Yoga Abdia Bratarawa.
Baiklah, selanjutnya kita masuki dalam perspektif syariahnya. Penerapan strategi manajemen pada PT Indofood sukses makmur sebagian besar dirasa sudah berjalan secara syariah. Adapun beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan lagi seperti tata kelola. Yang pertama, tata kelola yang transparan. PT Indofood harus memastikan transparansi dalam pengelolaan perusahaan, termasuk laporan keuangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam. Yang kedua, penghindaran riba, maisir, dan goror. Dalam mengelola perusahaan Indofood, maka harus memperhatikan dan menghindari praktik-praktik yang diharamkan seperti riba, maisir, goror, dan yang lainnya. Selanjutnya, kesejahteraan karyawan. Memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan karyawan, termasuk upah yang adil dan kondisi kerja yang baik, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Yang keempat, etika bisnis yang baik. Memastikan bahwa bisnis dilakukan dengan etika yang baik dan berprinsip syariah, termasuk etika dengan karyawan, pelanggan, dan pemegang saham. Yang kelima, program CSR. PT Indofood dapat berkontribusi pada kebaikan sosial dan beramal untuk membantu masyarakat sekitarnya sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan Indofood seperti yang sudah dijalankan Indofood, yaitu ada pemberian beasiswa Indofood Sukses Makmur, BISMA namanya, pemberian bantuan dana untuk riset dan penelitian di bidang pangan. Selanjutnya, kontribusi dalam kegiatan sosial dan keagamaan, bermitra dengan petani, dan masih banyak lagi. Yang keenam, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Indofood memastikan operasional perusahaan dilakukan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, sesuai dengan ajaran Islam tentang pemeliharaan alam, seperti mengolah limbah sebelum dibuang. Nah, itulah tadi pembahasan tentang review manajemen strategis, mulai dari latar belakang, strategi-strateginya, sampai kepada pandangan syariah. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Semoga kawan-kawan yang menyimak di sini dapat memahaminya, dapat mencerna dengan baik. Mungkin sekian dari kami. Kami tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.